Tapi untuk yang ilmu-ilmu itu yang istilahnya kanuragan itu kan, istilahnya apa ya, kalau kita memang minat belajar di situ, itu sebaiknya itu kan ilmu itu kan disepuh gitu kan, istilahnya kan. Kalau dengan bahasa yang lebih mudah itu frekuensinya dihaluskan gitu kan, atau dinaikkan gitu, yang jadinya kasar, dan kita yang istilahnya terpengaruh oleh energi si rewangan itu, gantian kita yang mendominasi, diselaraskan dengan frekuensi kita untuk dibawa naik gitu. Semakin halus gitu kan. Nah, itu sebenarnya tujuannya ilmu itu di samping untuk istilahnya untuk mempertahankan diri atau untuk apa, kalau zaman dulu kan banyak berperang itu juga karena itu sebagai salah satu sarana untuk melatih spiritual kita. Kalau kita paham bahwa sebenarnya itu juga salah satu sarana untuk kita berspiritual, ya caranya itu disepuh gitu kan, dinaikkan frekuensinya untuk dicari hakikatnya yang lebih dalam gitu kan. Ya. Itu nanti juga bisa ketemu yang sejati kalau yang seperti itu. Ya. Yang niat. Ya, semua itu pasti ada hikmahnya ya. Wah, artinya kalau kita udah mantep dan lihat pengolahan diri sendiri itu lebih artinya nanti untuk spiritual lebih agak mudah begitu, karena tidak menghilangkan tidak banyak campur. Kalau cara campuran itu ya sudah murni lah, gampang lagi bisa. Kalau dari entitas luar itu walaupun kita juga tidak bisa menjas itu jelek atau bagus, tetapi itulah pilihan. Kalau itu yang dipilih, ya nanti semoga saja kita akan berspiritual bisa membedakan itu dan menyadari itu. Kalau sudah masanya dilepas, ya bisa dilepas gitu loh. Jadi kalau kita ibaratnya itu bersepeda, setelah sampai ya kita sepedanya ditaruh, kita jalan gitu. Tapi kadang itu kan sisi tadi kan dibicarakan dari sisi dalamnya ya. Tapi sebagai orang lain yang melihat itu kadang-kadang jadinya itu gumun ke. Jadi orang lain jadi heran dengan kejadian hal tersebut. Dan kadang-kadang si pelaku sendiri juga mau nerangkan juga bingung gitu kan. Ini ada kejadian sih baru kemarin. Tadi waktu saya datang saya ceritakan ke Mbak Sulis. Jadi saya itu kemarin siang itu ditubruk sama sepeda motor. Jadi kan saya mau belok, terus saya ditubruk sepeda motor dari belakang gitu. Duar. Nah, saya itu sepeda motornya nggak apa-apa. Tapi yang nubruk ini jatuh, dan kebetulan yang nubruk kan yang pakai sepeda motor juga, dan dia perempuan. Dia tuh mencar sampai glundung-glundung gitu kan. Nah, terus orang sana yang lihat kejadian itu juga gitu. Maksudnya itu ketika mau bilang yang salah yang perempuan, nyatanya itu glundung. Harusnya kan yang ditolong saya, tapi saya nggak apa-apa. Maksudnya saya benar-benar nggak apa, motornya juga nggak apa-apa. Jadi orang-orang sana cuma garuk-garuk gini, akhirnya nolong yang perempuan, terus akhirnya udah Pak, biarin aja Pak, damai ya. Damai memang kan saya nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang perilaku hal-hal yang seperti itu kadang-kadang menyebabkan dua sisi dalam arti itu yang mempelajarinya juga harus belajar lagi, dan dia juga harus bisa istilahnya membuat bahwa itu adalah kejadian yang bukan pangeram-meram, jadi bukan sesuatu yang menjadi gumun buat orang lain. Sebab kadang yang ditakutkan kan ketika si yang mempelajari ini jadi gumunan yang lain, akhirnya ada pihak-pihak lain yang keluar untuk menjajaki atau jajal, dan akhirnya kan jadi sebuah siklus yang nggak pernah habis, jajal sana, jajal sini, jajal sana, kan akhirnya hidupnya seperti itu terus gitu. Kapan tenangnya? Untung yang jajal sana, jajal sini itu sekarang udah tobat ya.
Nah terus ya cerita saya kayak Mas Rino itu juga saya pernah lihat, dan saya lihat sendiri secara langsung gitu kan, itu malah sepeda. Anak SMP itu kan naik sepeda ditubruk dari belakang, nah motornya sing jempale, ya sing sepeda tiba mau saya ditubruk itu yang anak SMP cuma berdiri terus benerin stang udah jalan lagi sing nubruk iki ora tangi-tangi. Sama kayak kemarin. Jadi yang nubruk saya yang perempuan itu kan habis gunung terus geletak pura-pura kayak habis mabut gitu tuh. Terus kayak kan nolongin sama orang banyak nolongin. Terus ditanyain sama orang-orang yang baru datang kronologinya gimana ya. Si yang perempuan yang jatuh itu kan mungkin denger ya, sing ditubruk rapopo ya, langsung tangi. Ya saya juga nggak apa-apa, padahal itu darahnya ya keluar udah babras gitu. Saya nggak apa-apa. Mungkin dalam bayangan si ceweknya dia kan takut karena nubruk, nanti kan jadi masalah gitu. Iya. Dan kalau kita bicara soal kalau mau mempelajari spiritual terus itu mau melepas ilmunya suatu saat itu, seperti yang Mbak Sulis bilang, ini harus dibedakan antara melepas dan membuang. Kalau melepas itu ya dicol kayak gini kan, tapi kalau dibuang kan begini kan. Jadi iya ya, nek melepas kalau menurut pemahaman saya itu kita membebaskan ini si ilmunya, mau ikut sama kita atau enggak itu terserah monggo, kita kan sumeleh. Cuma kalau membuang kan terus kono gendang lunga gitu kan. Nah itu kalau pemahaman saya seperti itu gitu kan. Jadi memang dalam hal ini yang berperan itu adalah ilmu sumarah atau sumeleh kita gitu kan, supaya untuk bisa naik lagi ke tingkatan yang lebih tinggi gitu. Nah itu sih ya, itu bisa seperti itu, bedakan melepas dan membuang itu seperti itu. Tapi kan bayangan saya itu kita memakai itu kan berarti kita memasang itu gitu bayangan ya. Itu kalau yang berbentuk benda misal susuk lah itu memang sebaiknya ya itu diuculi. Ya, artinya bahwa pada saatnya nanti intinya itu kalau pada saatnya sudah sampai dan keperluannya itu sudah selesai, itu bisa diudari. Kalau kita naleni ya itu bisa diudari, unsur-unsur kita kembalikan itu. Dalam bahasa lain disebut kemelekatan. Kemelekatan itu macam-macam sebenarnya. Maksudnya enggak. Jadi kemelekatan itu tercipta karena senang secara berlebihan pada suatu hal. Akhirnya jadi melekat. Dan kemelekatan itu sendiri bentuknya macam-macam. Ada yang sampai karena ilmu itu memudahkan, akhirnya kan jadi lekat. Akhirnya dia pakai itu terus. Ya, dia harus bisa itu. Jangankan ilmu, handphone aja kan kemelekatan juga. Nah, handphone keri koyoane dunia runtuh. Belum lagi kalau ada telepon. Orang iso update Facebook ya. Itu kan kemelekatan juga. Koyoane kuncine keri. Waduh, munggamne memeng iki. Nek itu kebutuhan dulu. Ya, sebenarnya kan itu sebuah proses kok. Jadi memang prosesnya kanuragan dulu baru kasepuhan atau jadi satrio dulu, supaya nanti ketika sudah selesai tahapan satrio belajar spiritual jadi pandito, tentang menjadi pandito. Tapi tetap saja satrio pinandito artinya ya kalau istilah sekarang kan secara fisik dan mental, bukan hanya fisik dan spiritual. Jadi bukan hanya fisiknya saja atau spiritualnya saja, tapi ya tetap keduanya diolah. Menurut saya itu secara basicnya kan kalau sudah masuk ke pendeta arah kesepuhan itu kan kebijaksanaannya mulai terbuka dan akhirnya dia tahu empan papan itu kan versi
kosakata Jawa tentang kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu sebenarnya kalau dalam bahasa Jawa istilahnya umpan papan. Umpan papan itu maksudnya dia tahu bahwa kapan sih harusnya dipakai, kapan harusnya tidak, kapan harusnya berhenti, kapan harusnya berlari, kapan harusnya berjalan. Jadi dia tahu. Makanya kan kebijaksanaan kalau dalam bahasa Jawa itu disebut umpan papan itu tadi. Kadang ngelunjak atau istilahnya kalau dalam bahasa Jawa ngelunjak, kalau bahasa Indonesia apa ya istilahnya, arogan itu biasanya kalau dalam Jawa disebut ngelunjak atau tidak ngerti umpan papan tadi. Ya, tahu masanya kapan kita berjalan, berhenti kalau ada warung soto. Soto, ini berarti terus mlaku meneh. Ora terus kesuwen ning ngono. Mulai sing dodol ayu. Ya itu tetap proses, jadi kan tidak bisa dilepas, artinya tidak bisa langsung jujuk jelek ke bagian spiritual atau bagian pinandito atau jadi pandito, karena dari kanuragan ini kita mengenal ya kalau bahasa awam dunia gaib atau bisa juga itu mengenal tentang energi, sehingga nantinya itu pengenalan dasar, sehingga nanti ketika sudah tahap spiritual untuk mencapai hening itu juga butuh energi, ya dari latihan kanuragan tadi, dari energi yang dikumpulkan, yang sudah dilatih selama kurun waktu tertentu, sehingga itu akan mempercepat menuju ke perkembangan spiritual seorang. Iya, itu kalau yang di latihan tenaga dalam itu kan, kalau saya istilahnya pakai energi kundalini kan, ini kan cuma istilahnya 2 cm di bawah pusar gitu kan, atau istilahnya gantiam itu kan konon memang tenaga dalam itu pusat energinya di situ. Cuma kan kalau mau berspiritual itu kan dinaikkan terus gitu kan, sampai atas mentok gitu kan, tapi energinya masih gitu, cuma dia itu sudah dihaluskan gitu loh, yang tadinya bersifat kasar menjadi lebih halus frekuensinya. Jadi memang kita tidak berhenti di sini gitu loh, tapi harus naik gitu sesuai umur kita gitu kan. Kalau katanya guru saya dulu itu, jadi guru saya itu nerangkan dulu sambil bikin wedan. Dia bilangnya gini, ada orang itu yang terlahir gelasnya isinya air putih, ada yang teh tubruk, ada yang teh celup, ada yang kopi, macam-macam. Nah, kadang untuk yang cairan pekat-pekat itu kadang ditunggu sampai harus mendep, akhirnya wening. Ada lagi itu yang memang susah sekali wening karena campurannya sudah terkadung bersenyawa dengan air putihnya. Tapi ada juga orang itu terlahir pelocot udah air putih, jadi kan kadang ya memang itu beda-beda sesuai dengan kalau kita bilang tentang proses kelahiran kemarin, kadang-kadang setiap proses kelahiran itu kan ceritanya sendiri-sendiri. Nah itu kadang-kadang setiap orang juga harus mengalami fasenya sendiri-sendiri untuk kembali ke air putih tadi. Kalau katanya guru saya dulu, nah nek sing lahirnya wis banyu putih ya wis apa piye meneh. Iya kan diregeti. Kan menungso kan gitu kan, seneng golek-golek masalah gitu. Nah udah milih lahir dengan air susu. Kan putih. Nah, bener nih banyu putih nih susu. Putih. Ya itu kalau macamnya banyak sih kan. Kalau mbah saya dulu yang ceritanya bisa masuk rumah lewat saya, atau itu gara-gara kuncinya putus tadi. sering
sering Pulang malam. pulang malam dikunci karo bojone. Dugem zaman kuno anu ngibing. Ilmu tapi sebetulnya kalau dibilang sekarang gunanya untuk apa ya nggak bisa dibilang seperti itu, karena kan betul teknologi sudah banyak, atau mungkin untuk apa nek kebal yang orang ora tahu gelut kan. Cuman memang belajar itu kan bukan untuk dipraktekkan. Jadi kalau semakin belajar ke situ akan semakin timbul kesadaran bahwa semakin ini seharusnya ya semakin kemampuannya semakin bertambah, itu akan semakin nambah kesadaran tentang welas asih, cinta kepada sesama. Jadi bukan berarti belajar bisa mukul batu pecah itu makin banyak batunya Tukang batu. bisa pecah terus mukulin orang itu juga enggak. Jadi itu kan baru awal orang belajar, mungkin karena sering dibully, sering anu lah, saya pengen ini nanti tak pukuli. Tapi ketika orang itu sudah belajar ke situ dan makin dalam belajar itu, karena kan metode pembelajaran di Jawa itu saya kira dimanapun juga ya untuk terutama untuk kanuragan bela diri lah, untuk arti itu akan selalu diimbangi dengan filosofi. Kenapa? Karena itu ibarat ilmunya itu senjatanya dan filosofinya ini warongkonya yang meredam. Jadi semakin berisi itu akan semakin meruduk dan akan mikir nanti nek tak antem terus meledak terus aku piye, arep nulung apa arep melayu mesake kan. Seperti itu. Jadi dan apakah itu sekarang masih relevan berguna, ya kembali tadi bahwa itu adalah proses supaya kita nanti ke spiritualnya itu akan lebih mudah untuk masuk ke pemahaman spiritual. Jadi ya tetap saja, dan dari dulu pun banyak orang belajar seperti itu juga nggak digunakan kecuali kepencok ing Poncoboyo lah itu. Nah itu agak beda dengan bahwa kita belajar pinter ngantemi watu terus ngantemi orang itu ya enggak. Golek watu itu. Iya. atau belajar kena api enggak, atau mengolah energi api kena api enggak kamu terus tangannya ndak dino nyekeli mawa ya enggak. Intinya kan itu sebuah proses terakhirnya dia bisa tukang patri. Iya. Orang bahan tukang sate. Tapi memang anu sih ya. Tapi nggak semua, kebanyakan kan kalau orang yang belajar kanuragan itu juga nanti berpengaruh pada mentalnya, itu dia jadi istilahnya gampang panas gitu lah, gampang nesunan gitu. Itu juga itu ya banyak lah, nggak semua tapi banyak itu juga mempengaruhi mental dia, ya saya gampang nesunan lah, terus golek musuh lah. Kalau dia kecenderungannya nggak golek musuh, malah musuhnya yang teko gitu kan. Jajali, atau dia mungkin ketika naik motor itu kayak tahu-tahu mesti entah diserempet lah atau apa gitu, tapi dia nanti kalau jatuh ya nggak apa-apa gitu. Itu juga ada yang kayak gitu kecenderungannya. Saya memang itu secara psikologi manusia memang gitu. Jadi kalau dia merasa memiliki sesuatu yang diandalkan,
maka dengan sesuatu yang diandalkan itu dia mencoba untuk menjajaki atau menunjukkan bahwa dia memiliki sebuah andalan, dan itu berlaku pada semua hal, bukan cuman ilmu aja. Contoh kayak zaman sekarang kalau kita memiliki koneksi orang berpengaruh gitu, katakan wah dia jadi jumowo, atau kita jadi tabungan rekeningnya kita banyak, wah KPKP dindelke rekeningnya kayak gitu-gitu. Jadi terus ya itu memang bawaan psikologi manusia. Jadi ketika dia mempunyai sesuatu andalan, maka andalan itu pun yang kadang diagul-agulke. Umumnya sih seperti itu. Memang itu memang tabiat manusia sih. Maksudnya tidak untuk bela diri saja. Tapi memang itu sebuah proses. Soalnya dulu itu saya pernah tanya gini sih sama mbah saya. Nek, memang orang Jawa itu sakti. Kenapa sih zaman Belanda itu kok nggak diusir gitu kan? Kan jadi ini sakti-sakti gitu kan. Mungkin itu tadi kan jawabannya hampir sama kayak ceritanya di seri yang kemarin Dora Purbo. Jadi walaupun memiliki kesaktian untuk mengusir itu, tapi kan semua zaman itu ada fasenya sendiri-sendiri, ada tahapannya sendiri-sendiri yang memang itu harus dilalui oleh zaman itu dan bangsa ketika itu. Jadi istilahnya memang tidak boleh gigi mongso. Artinya gigi mongso ini nanti jadi aturannya jadi berubah semua aturan zamannya. Makanya ketika saya diterangkan itu dulu sih saya mikir ya bisa jadi sebab kalau kita bilang contoh lah, katakanlah ilmu yang paling umum di majalah-majalah atau di YouTuber yang lain kayak santet gitu kan. Pertanyaan sederhananya, lah apa pimpinannya Belanda nggak disantet kabeh ndang mari gitu kan. Ya soalnya kan karena itu memang fase dan zamannya harus kayak gitu. Jadi ya memang itu harus dilalui. Dan juga pemahaman pada waktu itu kan bagi orang-orang yang linueh seperti itu kan, sebenarnya kan mereka itu tahu sebenarnya Belanda atau penjajah yang kita anggap penjajah itu kan dia itu sebenarnya nggak benar-benar buruk gitu kan. Bahkan yang sering menindas itu juga kebanyakan kalau menurut saya itu malah justru penguasa-penguasa lokal, bukan Belanda dalam istilahnya yang kita anggap penjajah itu. Justru yang menindas itu kayak bupatinya lah atau bawahan bupatinya atau apa gitu, itu justru yang banyak yang menindas gitu kan. Jadi tentu kan pemahaman tentang penjajah waktu itu kan nggak kayak sekarang. Nasionalisme juga mungkin pada waktu itu juga belum kayak sekarang ini kan. Pada waktu itu kan mikirnya ya ini ya orang gitu. Aku nek istilahnya kerja sama Belanda jadi prajurit Belanda cuma aku ya kerja karo wong gitu kan. Aku kerja karo bupati atau sama sultan atau sama raja itu ya terus kaya wong kerja gitulah, nggak dianggap bikin jajah iki kan. Masalahnya ya itu kan banyak kan malah justru orang-orang lokal sendiri itulah yang menindas itu kan. Walaupun orang lokal itu juga ya dia ya juga dekat dengan Belanda gitu, itu juga ada yang seperti itu. Banyak catatan sejarah itu yang kayak bikin jalan itu yang ngurupsi malah bupati ini. Itu yang jadi yang konon itu kan apa ini rodok nyimpang sidik ya. Jadi jalan yang dari Anyar Panarukan itu yang bangun Dendels itu kan itu di catatannya itu sebenarnya udah dirinci ini gajinya seperti ini, tukang-tukangnya yang bangun itu cuma ini ratakan ngisor. Lho sing kurang ajar sapa iki ngene. Ya balik ke tadi ya, pengaruh ke psikologi menjadi lebih arogan itu kan memang proses benar. Semua juga akan mengalami masa-masa seperti itu. Kalau baru belajar ya itu terus nantangi atau untuk musuh itu memang proses yang harus dilalui, karena itu memang ya seperti latihan, ya sama kayak orang punya kenalan pejabat ya atau kenalan orang tua, dan dia kan punya kenalan. Kalau yang pejabatnya belum tentu dia kan gitu. Kalau dia baru punya banyak uang, oke lah mungkin jadi sombong, jadi pamer seperti itu. Tapi kalau yang sudah crazy rich, yang sudah kayanya
bener-bener ini malah sobone ming warung-warung kecil atau bajunya sederhana seperti itu. Jadi sama juga dengan ilmu kanuragan itu juga kalau sudah ya itu kayak orang makan lah, kalau masih belum kenyang ya rasanya pengen tapi kalau udah makan udah kenyang kemelekeran ya wis meneng wae kan. Kakean malah mutah. Iya. Itu kan seperti itu. Jadi perkembangan itu juga kan membawa perkembangan kejiwaannya yang biasanya ya awal-awal ya jenenge baru belajar kan mesti pengen meraktekke, pengen karena sebetulnya itu belum punya kepercayaan diri sehingga butuh pembuktian. Dan juga ketika kita ada kecenderungan untuk mempelajari sebuah ilmu itu kan biasanya kan nanti juga semesta kan juga ikut bergerak kan untuk mendukung ben ilmunya gitu gitu kan, entah itu dia untuk ada yang minta diajari atau mungkin ada yang menawari pekerjaan ini itu, dan atau yang istilahnya apa mungsuhi dia terus njajal nganunya itu juga ada. Nggak usah nganu lah, nggak usah ngilmu lah. Saya itu ada kenalan itu seneng mendem, seneng teler gitu kan. Suatu saat dia pengen tobat gitu kan, terus pindah rumah jauh luar kota gitu kan. Tapi karena dia cuma mau pengen tok, istilahnya gor nggak bener-bener tobat, dilalah pindah omah iki ya ora atus kok bakul ngombe. Dilalah mung tanggane, dan teman-teman ketemu orang teman-temannya itu ya seneng-seneng ngombe gitu loh. Iya, itu pasti ya namanya ini kan frekuensinya nyambung. Pasti akan ketemu spesiesnya, cuman kembali ke dirinya sendiri kan. Kalau memang benar-benar niat itu pasti akan terhindar. Jadi kalau niatnya masih setengah-setengah ya mungkin bukan setengah-setengah ya, masih belum mantep lah gitu. Karena kan ada pitutur yang menyebutkan bahwa sapa weruh ing panuju sasat sugih pager wesi. Jadi kalau kita punya tujuan yang jelas itu seolah-olah kita punya pagar, sehingga kalau memang benar-benar jelas ya didatangi teman untuk tetap di kebiasaan yang lamanya atau sesuatu yang merugikan untuk pencapaian tujuannya, pasti akan terpagari dirinya, itu pasti akan menghindar. Itu memang kalau di kasanah Jawa, metodologi Jawa itu kadang mohon maaf kalau bilang dia menghindari sesuatu terus kemudian dia pindah, itu memang kurang dikenal di Jawa. Sebab kebiasaan di Jawa itu mengerti tentang sebenarnya hidup itu adalah pilihan. Karena hidup itu adalah pilihan, maka yang terjadi ketika kita pindah di mana-mana pun itu ketika dia tidak bisa, maksudnya pilihannya tetap A, ya tetap terjadi hal itu lagi. Makanya tidak dikenal ketika pindah tempat terus kemudian jadi lebih baik, itu kurang dikenal dalam kosa kata metodologi Jawa. Lebih dikenalnya itu adalah ketika dia niat sesuatu, dia memperdiri itu artinya meningkatkan keyakinan dia. Akhirnya kayak yang diceritakan Mas Agung tadi, ketika dia niatnya sudah kuat dan dia berani menolak hal itu, dia tinggal dimanapun ya dia tolak hal itu gitu. Seharusnya kalau mau pindah lingkungan ya gandeng mana gawenya mendem ya jangan cari tempat atas petunjuk orang mendem. Carilah tempat yang menurut petunjuk orang yang soleh, tidak mendem, itu baru bagus. Sekarang saya pengen lepas dari lingkungan ini, saya mau pindah. Oh ya,
yang bilang oh ya saya carikan itu kurang mendem ya. Jadi sana ya sinkronnya sama aja. kan sama saja. Ya itu tadi, kalau kembali lagi ke ilmu Jawa, kalau pertanyaan adalah apakah masih relevan sampai saat ini, tergantung cara pandangnya. Ketika cara pandangnya itu adalah untuk proses fase melatih diri, sampai sekarang sih masih relevan kalau cara pandangnya itu. Tapi kalau cara pandangnya apakah ilmu-ilmu itu diaplikasikan, ya tergantung dia mengaplikasikannya. Jadi contoh kayak dia bertahun-tahun belajar ilmu kebal gitu kan, begitu dia kebal terus dia kerjanya milih ke jalur akuntansi yang hitung, kan gak ada hubungannya. Akhirnya nggak berfungsi ilmunya, kecuali kalau dia katakanlah sudah bisa benar-benar ilmu kebal terus dia jadi ikut kemiliteran atau apa, itu kan lebih berfungsi ilmunya. Jadi memang ketika cara pandangnya itu adalah fase, itu memang harus dilewati. Tapi kalau cara pandangnya apakah aplikasi ilmu itu bisa digunakan, ya tergantung dari pilihan kerjanya orang ini sendiri, mau di sektor apa gitu. Makanya kan kadang-kadang ada orang itu yang pingin-pinginan, ada yang pingin tenangan. Kadang itu pingin-pinginan itu hanya untuk pembuktian, oh ternyata ini bisa. Iya, kadang-kadang setelah bisa ya ilmunya nggak dipakai, maksudnya ya cuman pengen tahu aja itu ada, walaupun rasa keingin tahuannya dia itu akhirnya belajar bertahun-tahun terus kemudian nggak pernah dipakai, itu juga ada gitu. Tapi ada juga yang memang itu berfungsi untuk pekerjaannya. Jadi salah satu contoh kayak ilmu pengasihan ilmu pengasihan itu kadang sampai zaman sekarang banyak sekali orang yang mempergunakannya, mulai orang jualan, orang kerja di perkantoran, bahkan sampai di istilahnya yang hubungannya selalu dengan sosialisasi. Kadang-kadang ilmu pengasihan itu masih tetap dipelajari sampai sekarang, walaupun bentuknya sudah mungkin sudah berbeda sesuai dengan zamannya masing-masing ya, kayak gitu. Nek aplikasine ning gone selesai Bang Plejet ya dadi rada dendam. Dijak salaman, canda kowe. Langsung nyileh. Den kasihan Den. Nah, kuwi nek ilmu bathok. Nek nganggo bathok. Kalau sekarang kan bukan bathok, sekarang yang dipakai malah seperti itu. Jadi sambat di media sosial, wah aku nyambut gawe sepi dan ini ngopeni anak ini supaya menimbulkan belas kasihan terus do nyumbang kan gitu. Ya buktinya intinya ke bathok. Iya, situs donasi sih nyumbang banyak. Beda Mas, kalau situs donasi itu nggak bisa, itu beda. Karena situs donasi kalau yang dikelola benar itu ada program, dan itu bukan semata-mata menjual belas kasihan, tapi menjual ideologi. Ya betul, menjual program. Itu menjual program sebetulnya. Jadi bahwa di suatu daerah misalnya tidak ada air, nah dibikinkan sumur, itu bisa, atau membantu pendidikan anak yatim atau membantu apa gitu, itu masih bisa. Tapi kita nggak bisa menjat bahwa situs-situs donasi itu menjual belas kasihan, bukan, itu beda. Yang menjual belas kasihan itu kalau banyak gimmick-gimmick sebetulnya yang dilakukan orang itu untuk itu sebetulnya. Jadi kayak misalnya jualan sering itu apalah, seolah-olah itu pasti keluarnya sore terus bawanya berat, jadi melihatnya itu orang jadi kasihan, wah ini sedino nggak laku terus orang beli. Nah, itu padahal sebetulnya keluarnya ya baru aja. Jadi itu gimmick supaya orang kasihan dan membeli, jadi seperti itu.
ada cerita ya. Banyak sih yang gitu. Apa ya? Persona jual persona. Itu kan lewat jasa media sosial gitu kan. Ya, biasanya cerita-cerita. 1 juta koin untuk apa gitu. Nah, balik ke ini ilmu-ilmu seperti itu, ilmu-ilmu apa, kanuragan atau kesaktian itu apakah masih berguna aplikasinya? Ya benar, tergantung bagaimana kita mengaplikasikan kan. Karena kan ya memang untuk belajar itu sebetulnya kan sebuah proses, dan kalau sudah ya itu hanya sebagai kemampuan pribadi aja. Seperti kita belajar di sekolah kan, belajar matematika ya masih seret ngitung, tapi mungkin yang lainnya akuntansi atau apa, kita kalau nggak pernah ini ya juga sama saja kan sebetulnya. Apakah itu diperlukan atau enggak ya tergantung situasinya, karena kadang-kadang kita membutuhkan kadang itu tidak dalam situasi yang tidak kita duga atau tidak kita harapkan, sehingga dengan memiliki banyak kemampuan itu akan tertolong atau terbantu. Sama juga dengan belajar di sekolah kan, ketika kita mungkin belajarnya IPS, ngerti sejarah, ngerti ya apa kita terus mau cerita sejarah terus nggon-nggon kan ya enggak. Tapi ketika mendengar berita ini kita bisa tahu, alah ini hoak atau bukan, kan seperti itu. Atau bahasa, kita belajar bahasa Inggris misalnya, yo enggak tiap hari kita ngomong karo tonggone neng pasar terus bahasa Inggris ya enggak. Tapi ketika kita belajar, buka internet, video yang atau apa artikel bahasa Inggris, nah kita bisa paham kan seperti itu. Menarik itu. Saya pernah ngobrol sama salah satu atlet MMA. Ketika saya tanya, apakah ketika di jalanan ketemu rampok menggunakan pisau, apakah berkelahi? Jawabannya dia enggak. Kalau saya masih punya uang, saya kasihkan uangnya. Kalau dia maksa, apa yang saya miliki ya saya kasihkan. Terus kalau dia mengancam hidup saya, kalau saya bisa lari, saya lari. Kalau kepepet benar, saya lempar batu. Pilihan terakhir itu baru bertarung. Terus pertanyaan saya, loh, Anda kan atlet MMA, kenapa nggak langsung bertarung? Loh, beda. Kalau saya atlet itu, saya bertarung karena dibayar. Dan itu memang penghidupan saya. Jadi saya kalau bertarung itu ya di ring. Tapi kalau di luar, kenapa saya harus membahayakan kehidupan saya untuk sesuatu yang sebenarnya nilainya kecil untuk saya? Jadi dia tetap jawabannya seperti itu, walaupun dia memang sekelas MMA MMA profesional ya. Jadi memang jawabannya itu ya memang masuk akal gitu. Jadi dia bertarung ya kalau cuma di ring. Kalau yang di luar, dia kan kalau itu bisa diselesaikan dengan lebih mudah, kenapa harus cari yang sulit gitu. Apalagi tidak dibayar juga. Resikonya terlalu banyak. Ya, jadi kan memang apa yang tadi saya bicarakan itu kan, kalau kita mempelajari sebuah ilmu, apapun ilmunya itu biasa nih gitu kan, itu jagat itu akan mendukung kita untuk menggunakan ilmu tersebut dengan berbagai cara yang kita tidak sadari atau yang kita sadari. Nah seperti itu sih. Ini juga yang saya alami, cuma ini saya ceritakan ya kapan-kapan lah, nggak sekarang ya. Ya seperti itu yang saya alami. Iya itu tadi. Kadang kenapa kok Mas Takum itu
jadi seperti itu karena memang mindset kita diarahkan ke sana, akhirnya tanpa sadar kita akhirnya larinya ke sana. Enggak, itu ada saatnya kita nggak bisa menolak. Iya memang. Jadi contoh kayak ketika saya punya uang banyak dan ketika saya dihadapkan sebuah permasalahan, maka saya kadang-kadang kebanyakan berpikir untuk menggunakan uang saya ini untuk menyelesaikan masalah itu. Dan itu memang kasus di psikologi orang ya. Maksudnya psikologi orang umumnya sih seperti itu sih. Maksudnya memang salah, akhirnya jadi lebih kendel, jadi lebih apa ya, karena memang ada sesuatu hal yang diagul-agul ke gitu kan. Jadi kalau katanya mbak saya dulu itu kan, si orang dengan persepsinya itu gede persepsinya daripada orangnya. Makanya kadang-kadang orang-orang yang gede persepsinya daripada orangnya itu terlihat percaya diri dan segala macamnya itu over percaya diri. Jadi over percaya diri itu harusnya nek normal iki wedi dadi ra wedi karena duwe agul-agul. Contoh kayak katakanlah masuk ke pemerintahan, udah santai aja karena dia merasa punya agul-agul, kenal Pak siapa. Maksudnya kadang dia tidak melewati proses yang benar untuk ngurus surat atau ngurus apa. Kadang ya itu memang kadang masalah psikologi orang sih. Umumnya seperti itu umumnya. Ya itu balik lagi, itu satu masa, karena kalau masa itu dilewati ya sudah nggak ada seperti itu lagi. Kalau memang masanya lagi seperti itu, memang semestanya memang bisa saja seperti itu. Tapi ketika masa itu sudah lewat dengan peningkatan kesadaran, peningkatan kualitas spiritual, ya itu sudah lewat, sudah tidak lagi seperti itu. Contoh sederhananya kayak ini, ketika dia merasa kuat minum, katakanlah yang lebih umum ya, maksudnya kita ngomong ke arah yang lebih umum. Jadi katakanlah orang kuat minum itu kadang-kadang dia untuk dipandang lebih tinggi dari teman-temannya, dia pasti mengarahkan teman-temannya umbi yuk. Kenapa? Karena dia merasa punya sesuatu hal yang untuk diagul-agulkan. Begitu juga ketika untuk kasus-kasus yang lain, biasanya ya kayak gitu-gitu itu umumnya. Nah, tapi biasanya kalau orang sudah menep itu dalam arti dia sudah tatak ya, maksud sudah tatak itu artinya dalam situasi apapun ya tatak dia, maksud tatak itu dia pasti melewati proses yang benar, tapi dia tidak punya ketakutan atau keberanian yang over kapasitas lah istilahnya, over kapasitas dari kemampuannya dia. Itu sih. Jadi memang ilmu itu kayak sih pisau bermata ganda. Efeknya itu dia bisa menyelesaikan masalah, tapi efek terbaliknya adalah dia kadang-kadang jadi merendahkan orang lain karena ilmu. Iya, karena menyelesaikan masalah juga membuat masalah. Iya, dua sisi bermata ganda. Ketika sudah mencapai pendewasaan seperti kata Mas Agung, akhirnya dia jadi pisau satu sisi artinya tidak ilmunya itu tidak membuat dia terlalu jumawa. Filosofi senjata, makanya nggak tahu sih, saya sendiri akhirnya kalau katakanlah kayak benda tajam atau apa ya, senjata bela diri itu saya lebih suka tajam satu sisi. Kalau dua sisi itu nggak ngerti apa karena itu maksudnya itu kadang-kadang kan saya diberitahu hal itu semenjak kecil ya, itu sudah masuk ke bawah sadar atau gimana, itu akhirnya ya saya perilakunya akhirnya kalau kayak senjata tajam itu lebih suka satu sisi daripada dua sisi gitu sih. Tapi ya itu kembali lagi ke persepsi, maksudnya persepsi saya. Satu sisi sama loro. Iya, kalau saya dulu dituturi orang tua ya seperti itu sih,
ilmu itu nek digembol ora dosa. nggak kelihatan. Jadi ya semakin banyak ilmu kita nggak akan semakin tidak kelihatan. Beda dengan harta atau yang lain, kalau disimpan itu akan jadi kelihatan dan ini menarik perhatian orang. Menarik perhatian orang itu dua sisi, ada yang positif ada yang negatif. Ya kan, karena memang manusia itu hidup kan memang dipengaruhi oleh persepsinya sendiri kan. Walaupun dia bilang saya nggak berpersepsi netral, anggapan dia tentang netral itu sebuah persepsi juga aslinya. Iya. Nek katanya Mbak saya dulu tidak ada orang hidup itu bisa keluar dari persepsinya, sebab dia hidup itu karena persepsinya. Dia bergerak itu karena persepsinya. Ya makanya kan kalau di istilah dalam Jawa itu tidak ada istilah menghilangkan, adanya itu mengendalikan. Karena dalam kesadaran Jawa persepsi itu ya pasti ada, tapi bisa diminimalisasikan, bukan terus dihilangkan terus tidak ada rasanya atau apa gitu kan. Ya diubah lah. Ya minimal adalah sedikit lah. Iya. Ya sudah dikonco lah. Cengli. Konco dewe. Nah sebenarnya bisa harmonis sih, selaras sih. Jadi walaupun misalnya ada gangguan ya nyingkir, terus kembali ke pribadinya. Jadi supaya tidak terkena masalah itu kan seperti itu tadi ya, gambarannya kayak misalnya yang tadi diceritakan, walaupun ahli bela diri pun juga kalau yang berpikir dewasa itu juga mikir bahwa ya mungkin saja bisa mengalahkan kalau misalnya ada gangguan ya, dirampok atau di itu, tapi kan mikirnya itu bahwa apakah itu cuma penyelesaiannya seperti itu kan, apa tidak ada penyelesaian yang lebih baik, nyingkir atau ngalah kan beda. Makanya kalau di Jawa itu wani ngalah itu gede wekasane kan, luhur wekasane itu. Ngalah itu bukan sebuah kelemahan tapi keberanian, makanya disebut wani. Nah nek rawani ya nek itu berarti malah takut. Jadi nyingkir ngalah itu kan kalau di Jawa itu malah keberanian. Wani ngalah disebut wani ngalah loh, bukan gelem loh, itu beda. Wani jadi punya nyali untuk ngalah, itu beda dengan adat yang lain mungkin di luar kan. Kalau tentang ngalah itu, kalau ngalah kan dianggap lemah, padahal ngalah itu sebuah keberanian kalau di Jawa. Ini sedikit rodok yang nyebut tentang wani ngalah itu yang Mas Agung bilang itu kan, ini nek menurut Profesor Damarjati itu ngalah itu menuju ke Allah gitu kan. Jadi kita kembali ke pansar diri sendiri gitu. Jadi bukan ngalah dalam kata dasar kalah, bukan, cuma Allah gitu atau Tuhan gitu. Kalau saya pribadi sih memaknainya ngalah itu memang bukan berarti kalah. Ya memang, cuma bukan kata dasarnya ngalah bukan itu, kalah. Ngalah itu nyingkir. Iya, bukan kata dasarnya itu kalah. Cuma itu Allah atau kalau bahasa itu Allah gitu. Ya itu beda-beda. Itu beda-beda tadi yang persepsi itu dari satu kata persepsinya bisa macam-macam. Ini kan saya kan menjelaskan cuma nambahin menurut itu profesor itu kan. Kalau pemahaman saya dalam yang disebutkan Mas Agung tadi, wani ngalah gede bekasane, ngalah di sini itu dalam arti bahwa dia sebenarnya kalau melawan ada kemungkinan untuk menang, tapi dia berani untuk mengalah. Artinya dia berani untuk aku mencari jalan yang terbaik.
kan jalan terbaik itu tidak harus menang. Dan biasanya sih kata-kata itu dipergunakan ketika dia ingin mencapai sebuah tujuan, tetapi ketika dia menggunakan jalan lurus, ini ada halangan dan dia bisa melihat jalan yang lain yang nanti juga nyampainya ke sini gitu. Jadi dia wani ngalah itu. Jadi walaupun muter sedikit, tapi jadinya lebih cepat daripada dia harus nyasak yang kemungkinannya dia bakal jatuh ke jurang atau gimana gitu. Ya sebetulnya ngalah itu ya mengalahkan egonya. Ya jane aku menang, aku ki luwih bener, aku ki luwih pinter. Iya. Pendapatku luwih bener dari dia, tapi itu kan ego. Iya. Terus nek aku pinter, nek aku menang, itu aneh opo? Gitu. Kan cuman kebanggaan. Nah, kalau berani mengalahkan ego kebanggaan itu makanya butuh keberanian. Nek jarine Kang Tono duluan oleh endokrin. Rasa bangga diri tok. Antu-antunya apa? Endokrin meningkat. Itu dibahas mau kapan. Baik, saya kira obrolan kita tentang ilmu kanuragan atau kesaktian di Jawa kita akhiri sampai di sini. Mungkin kita bisa bahas di obrolan-obrolan berikutnya. Sampai jumpa.